warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Molina dengan NIM 200320015. Pada video kali ini saya akan membahas tentang negosiasi. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi adalah perundingan ataupun upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Lalu bagaimana realitas dari negosiasi? Yang pertama, mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain. Tetapi kenyataannya tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, melakukan pertukaran untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataannya tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tetapi seharusnya negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk satu kesepakatan. Sehingga negosiasi mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui yang pertama, apa yang diinginkan, yang kedua, konsekuensi yang dapat dibuat, 3, alternatif yang dimiliki, 4, pihak yang dihadapi, dan yang kelima, apa yang ingin dikatakan. Lalu, kapan negosiasi itu dibutuhkan? Nah, yaitu ketika ada pertentangan kepentingan, perdebatan solusi, dan peluang berkompromi. Lantas, apa manfaat dari negosiasi? Yang pertama, tercapainya tujuan. Melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Nah, yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton saja. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak nih, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak. Jadi mencapai tujuan dengan cara yaitu dengan cara merangkul lawan. Dan yang dikatakan dengan negosiasi yang sukses adalah negosiasi yang pertama, melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak. Yang kedua, setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga, kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Lalu bagaimana dengan yang dimaksud dengan negosiasi konvensional? Yaitu negosiasi yang fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, dan mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Dan model dari negosiasi konvensional yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, dan berdebat. Lalu bagaimana bernegosiasi yang efektif? Yang pertama, yaitu harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi, yaitu fokus pada masalah bukan pada siapa yang terlibat. Yang kedua, jangan terjebak perdebatan posisi, tetapi sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan, yaitu kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak satu solusi saja, karena semakin banyak alternatif pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak. Yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif, yaitu jangan terjebak penampilan. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Profil negosiator. Yang pertama ada konektor. Ciri-cirinya, yang pertama berpenampilan tenang dan penuh perhatian. Yang kedua, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh jelas. Yang ketiga, santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya dan merasa ditekan. Dan ciri-ciri yang paling mudah dikenali yaitu biasanya memiliki ruangan ataupun kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga dan beberapa tanaman indoor. Nah, dan tip bernegosiasi dengan konektor yaitu yang pertama, Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali pembicaraan kecil, jangan langsung to the point. Nah, yang kedua, pahami kondisinya dahulu, jangan langsung melakukan negosiasi.
Yang kedua, networker, yaitu ciri-cirinya yang pertama, pembawaan senang, heboh dan ramai. Yang kedua, kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Yang ketiga, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Yang keempat, tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Tip bernegosiasi dengan networker ini yaitu jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga, produser. Ciri-cirinya, yang pertama, seringkali melakukan deal dengan cepat. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, berpikir, bergerak, berbicara cepat. Yang keempat, selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Dan tipe produser ini adalah tipe yang paling sulit dalam bernegosiasi karena mereka mengutamakan deal dahulu, sedangkan masalah relasi yaitu urusan kedua. Dan tip bernegosiasi dengan produser yaitu jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik. Kemudian tanyakan apakah ia tertarik ataupun tidak. Jika ya, baru Anda dapat melanjutkan. Yang keempat, analyzer dengan ciri-ciri. Yang pertama, menyukai keakuratan data dan kerincian. Yang kedua, tidak suka pertanyaan yang berputar-putar. Yang ketiga, jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Yang keempat, tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, tetapi menyukai menunda keputusan dan akan memberikan jawaban melalui email, surat resmi, ataupun by phone. Dan tip bernegosiasi dengan analyzer yaitu siapkan data secara lengkap. Dan beberapa elemen yang harus diperhatikan ketika ingin sukses dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi ataupun rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, sikap saling menghormati. Yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. 9, positive thinking. 10, terbuka untuk tukar ide. 11, mau berkompromi. 12, bangun kesepakatan. Dan 13, evaluasi implementasi. Dan ketika terjadi perdebatan dalam negosiasi, maka hal yang sangat dibutuhkan adalah adanya keterampilan berargumen. Seperti langkah yang pertama, pikirkanlah sesuatu yang mungkin. Misalnya buat asumsi dan dukung dengan data. Jelaskan asumsi tersebut, buatlah alasan yang jelas. Jelaskan konteks dan berikan contoh. Motivasi orang lain untuk menerima pandangan Anda dan siap menerima perbaikan. Dan langkah yang kedua, ketahui pikiran pihak lain, seperti menggunakan bahasa yang tidak agresif, terjemahkan alasan orang lain, tanyakan contoh, dan cek apakah Anda memahami apa yang Anda dengar. Dan yang harus dihindari dalam bernegosiasi adalah kekeliruan, seperti yang pertama, menginginkan sesuatu yang berlebih. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. 3, gagal mengenali kekuatan sendiri. 4, mudah menyerah. Kelima, terjebak pada satu pilihan. Keenam, memiliki mental win-loss. Yang ketujuh, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. 8, terlalu banyak menekan pihak lain. 9, menerima opini ataupun perasaan sebagai fakta. 10, posisi dianggap segalanya. 11, percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan. Yang ke-12, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Dan yang ke-13, terlalu tergesa-gesa. Nah, cukup sekian materi dari saya pada video kali ini. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.